Menurut kami, jadi jangan dimaknai berlebihan. Kenapa kalau Pak Jokowi yang turun menyapa rakyat, yang notabene itu adalah karakter asli beliau, kemudian rame dipermasalahkan. Kenapa kalau tokoh lain ya biasa aja begitu loh. Yang terakhir, Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul. Setelah dulu mengkhianati PD Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran. Ya itulah halusinasi dari seorang Ferdinand Huta-Heian. Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk berikan motivasi. Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Hari ini semestinya Saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Tidak relevan, harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh ijazahnya palsu. Safari keliling Indonesia terkait dengan nanti penguatan untuk Mas Gibran juga. Enggak ada. Ini murni tetap PSI ya. Enggak ada. Murni silaturahim. Silaturahim. Di tengah persoalan ekonomi, defisit APBN, rupiah yang terpuruk, IHSG yang ambruk, dia malah lebih asik berpolitik praktis demi kepentingan dia dan keluarganya. Padahal Jokowi harusnya menjelaskan kerusakan struktur fiskal akibat berbagai program ekstra populis untuk kepentingan elektoral tahun 2024. Kondisi kembali sehat, mantan Presiden Joko Widodo akan keliling Indonesia. Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat menjadi daerah pertama lawatan Presiden ke-7 itu. Apakah kunjungan Jokowi ini sebatas memenuhi undangan, ataukah justru safari politik persiapan pemilu 2029? Saya Diandra Mukni, inilah interupsi. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya saat ini kita sudah kedatangan 4 narasumber. Di sebelah kanan saya sudah ada Bung Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Apa kabarnya Bung hari ini? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa Interupsi News. Selamat malam. Selanjutnya ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat selalu, semangat. Sehat-sehat selalu, semangat terus. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya sudah ada Bung Ferdinand Huta-Heian, politisi PDI Perjuangan. Bagaimana kabarnya? Kabar Bung baik, Ferdinand. selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Dan selanjutnya juga ada Bung Pang Isyarwi, pengamat politik. Bagaimana kabarnya Bung Pang? Apa kabar hari ini? Oke. Saya pada malam hari ini akan mengingatkan kepada para narasumber hari ini terkait dengan aturan main. Kepada para narasumber saya ingatkan untuk silakan berdebat, silakan adu gagasan, namun terlebih dahulu katakan interupsi. Dan jangan lupa juga dimohon untuk tidak menyerang personal. Dapat dipahami bapak-bapak semua? Paham. Baik. Kita pertama langsung ke Bung Freddy terlebih dahulu. Bung Freddy, agenda keliling Indonesia ini, Pak Jokowi hanya sebatas memenuhi undangan kah? Atau ini safari politik untuk persiapan 2029 nih? Ya, sebagaimana yang sudah sampaikan Pak Jokowi, ya jadi memang sejak pertama beliau menyampaikan kepada kami relawannya, memang beliau ya siap keliling Indonesia untuk menyapa rakyat. Nah tentunya tujuan-tujuan itu tentu kan biasa dari Bapak Jokowi sebelum jadi presiden ya maupun selama jadi presiden dan sekarang setelah nggak jadi presiden polanya sama. Jadi polanya itu adalah misalnya kami relawan Pak
datang dong kemari. Nah kemudian nanti Pak Jokowi verifikasi lah katakan begitu, barulah beliau datang. Jadi memang menghadiri undangan ya baik relawan maupun masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sebetulnya hanya sebatas itu saja. Tidak ada. Gini. Jadi jangan dimaknai, jangan di-framing terlalu jauh untuk kontestasi Pilpres ataupun Pileg 2029. Menurut saya terlalu sederhana ya, seorang Pak Jokowi ini kan walaupun bukan Presiden Republik Indonesia lagi, tapi kan beliau masih tokoh nasional, ya masih banyak dicintai rakyat dan masih banyak mempunyai hubungan baik dengan para pemimpin di daerah, tokoh masyarakat di daerah-daerah. Jadi menurut kami, jadi jangan dimaknai berlebihan. Kenapa kalau Pak Jokowi yang turun menyapa rakyat, yang notabene itu adalah karakter asli beliau, kemudian rame dipermasalahkan. Kenapa kalau tokoh lain ya biasa aja begitu loh. Jadi sekali lagi memang Pak Jokowi menyapa rakyat ya karena undangan-undangan banyak sekali. Kan Pak Jokowi setiap hari menerima masyarakat. Nah dari situ saja banyak permintaan, Pak datang dong lagi ke daerah kami, datang lagi. Mantan begitu. presiden sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang keliling Indonesia juga nih Pak. Ini gimana? Gini, jadi seperti saya katakan tadi, karakter dasar Pak Jokowi itu kan belusukan. Ya, sebelum jadi wali kota, selama jadi wali kota, ya gubernur, kemudian presiden 2 periode. Ini nih coba, kalau kita mau jujur, ya tokoh per hari ini yang paling gampang diakses oleh masyarakat, oleh publik, itu Pak Jokowi satu-satunya. Nggak perlu, cukup datang, bisa bertemu Pak Jokowi. Nah, jadi itu memang karakter dasar beliau yang dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, ya sekali lagi, beliau jadi bahwa politik, kami memaknai politik termasuk Pak Jokowi bukan hanya kekuasaan dan jabatan, tetapi kedekatan emosional dengan rakyat itu lebih dari segalanya. Oke, baik. Bung Ferdinand, bagaimana nih Anda melihat safari ini? Ya, yang pertama begini, saya tidak kaget, tidak heran, dan tentu juga sudah memprediksi bahwa memang Jokowi pasti akan melakukan itu. Mengapa demikian? Yang pertama, Jokowi ini sekarang sedang berantem dengan imajinasinya bahwa dia punya potensi menjadi mantan Presiden Republik Indonesia pertama yang kemungkinan bisa saja terjerat kasus dan masuk penjara. Yang kedua, Jokowi ini juga sedang berantem dengan dirinya mempertahankan istana pasir yang didirikannya semasa dia menjadi presiden, yang bernama Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang menjadi wakil presiden. Yang ketiga, Jokowi ini juga sedang berantem dengan dirinya terhadap serangan moral yang terkait dengan dugaan dan tuduhan-tuduhan terkait dengan ijazah palsunya. Yang terakhir, Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul. Setelah dulu mengkhianati PD Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran. Kenapa demikian? Jadi semua rangkaian ini kalaupun tadi Bang Freddy Damanik mengatakan jangan berlebihan, ini justru adalah yang paling masuk akal. Analisis yang paling masuk akal bahwa semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya. Karena kalau kita melihat sekarang, Jokowi sebagai seorang temannya Pak Prabowo tidak pernah muncul ke publik membela Prabowo di tengah banyak hujatan, bulian, cacian terhadap Prabowo Subianto. Tetapi justru Jokowi mengambil momen ini menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo, dan justru dia mau safari politik ke daerah, membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029. Nah, itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo, bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini, justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat. Mau menusuk, ya, saya mungkin jawab ya. Ya itulah halusinasi dari seorang Ferdinand Huta. Seorang, ya dulu dia pernah ikut ya waktu di 2014 ya. Iya, saya memang lebih mengenal Jokowi dari dalam belusukan juga. Ya karena sekarang dia sudah masuk di tim PDIP sebagai jubir, dia membela lah untuk partai. Dan itulah halusinasi yang dia bangun
suatu framing yang dikatakan tadi, dia tuduh bilang itu ijazahnya palsu. Saya katakan ijazah asli dituduh palsu oleh pihak Ya, kan sebelah saya itu. menyampaikannya Jadi tuduhan. bukan ijazah palsu karena itu belum diuji di pengadilan. Tuduhan, kan saya menyampaikan tuduhan. Ya tadi sudah jelas itu kata itu. Satu. Yang kedua adalah kita melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu membuat suatu berita yang besar dan membuat banyak orang seperti cacing kepanasan. Bukan kita bicara tentang seorang partai politik, tapi juga elit-elit politik banyak itu. Tapi yang menarik dari Ferdinand mengatakan menusuk dari belakang. Pak Jokowi tidak punya tipe untuk itu. Sudah, saya katakan, sudah terbukti mengkhianati PDIP. biar saya selesai dulu. PDIP. Kedua, begini masalahnya. Yang bilang nggak punya. Beliau, ya Pak Jokowi, mendukung penuh dalam pencalekan, dalam Pilpres kemarin 2024. Luar biasa untuk itu. Yang kalau dikatakan untuk menaikkan Gibran Raka Buming Raka, ya itu bukan ada intens dari Pak Jokowi untuk itu. Tidak ada untuk itu. Ya, karena selalu mengatakan kita 2 periode. Kita dukung penuh semua program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ya, asta citanya, ya, sehingga ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pengkhianat, tidak ada yang namanya menusuk dari belakang. Baik. Bukan tipe untuk itu. Baik, Bung Pangi, Anda setuju tidak? Tadi kan Bung Andi Azwan bilang kalau Pak Jokowi ini bisa dibilang seperti magnet bagi masyarakat gitu dan bikin banyak orang seperti cacing kepanasan gitu. Iya, sebenarnya dalam pendekatan sistem politik ya, karena saya kan dosen ya, ngomongnya nggak boleh preman dulu kan, kalau preman belakangan aja. Itu pendekatan namanya tatap muka, face to face, itu belum ada yang bisa menggantikan per hari ini. Apakah serangan udara, serangan laut, serangan apapun, itu pertemuan say hello, bertatap muka, menyapa rakyat, bersalaman dengan rakyat, kemudian kontak mata, kontak batin, itu sampai per hari ini belum ada yang bisa menggantikan instrumen itu. Nah, yang kedua adalah memang di dalam karakter ketika kita merasakan hari ini keliling Indonesia kejebak Presiden Prabowo, kita juga menyadari teori kesadaran palsu. Kok akhirnya koridornya Pak Prabowo jadi jauh dari rakyat, sering ke luar negeri. Tiba-tiba wapresnya melebihi perannya dibandingkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu gitu, yang hanya ngurus zakat kan. Tapi ini udah menggantikan peran sebagai presiden untuk keliling Indonesia, menyapa, menyalapi rakyat. Apakah salah? Nggak salah. Tapi saya mengingatkan, ini jebakan dari mana? Ini harus hati-hati Presiden Prabowo kalau mendengar ini. Kalau memang MBG ini Presiden Prabowo udah percaya diri, level confident beliau menang tanpa kampanye, tanpa turun ke bawah, apalagi keliling Indonesia. Kenapa Presiden Jokowi mau hari ini melakukan itu kan? Untuk berkeliling Indonesia, menyapa rakyat. Ini kan luar biasa gitu. Nah, kalau menurut Anda ini ada apa? Ya saya nggak tahu apa ada apanya. Tapi ini kan sebenarnya koridornya kan udah kebolak-balik nih. Ini koridornya udah dijauhkan dari rakyat, ini makin mendekati rakyat. Nah ini yang kemudian harus, habitsnya nggak begini harusnya. Nah ketika Presiden Prabowo kemarin ke Miangas, itu bagus respon sentimen positif. Nah ketika kemudian ini kita melihat bahwa di dalam pendekatan politik memang Presiden, kan namanya dulu Pak Jokowi ini dalam sejarah presiden yang pernah ada, 7 presiden yang kita punya, memang nggak ada yang melakukan keliling ini kampanye gitu. Karena itu memang alasannya kan tadi memang dianggap beliau adalah senang belusukan dan seterusnya. Terlepas itu nggak apa-apa. Tetapi saya mencermati bahwa nggak ada dalam sejarah presiden yang kemudian sudah mendeklar harus ditarik atau tidak. Nggak usah juga bahwa akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Pak SBY melukis ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial. Dan ketika Habibie menjadi presiden tidak pernah membangun kroni-kroninya dan keluarganya, mau jadi wapres, mau jadi kepala daerah, mendirikan partai, nggak ada. Jadi kan, termasuk misalnya Megawati nggak pernah membangun itu, termasuk namanya Gus Dur apalagi masih jauh. Kalau kita bicara tentang SBY, itu pun AHY diberikan lampu merah, lampu hijau untuk maju setelah dia tidak menjabat presiden. Ini contoh tauladan yang luar biasa hebatnya di mantan-mantan presiden kita, bahwa kegiatan sosial, tetapi ada yang mencermati persepsi publik mengatakan bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lamdak, akan jadi bebek lumpuh. Dia tidak akan bisa, orang akan kabur semua. Tapi fakta yang terjadi hari ini,
ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, saya kok kan sadar, kok makin kuat itu. Artinya komisaris dari Jokowi makin banyak, direksinya makin banyak. Kemudian hari ini yang bela Pak Prabowo, mohon maaf, yang pasang badan ketika Pak Prabowo dihujat, dimaki, kemudian diolok-olok oleh rakyat, itu nggak ada. Bahkan mereka, Bang Ferdinand yang mengatakan mereka happy gitu. Maksud saya adalah mantan-mantan presiden kita sudah memberikan contoh keteladanan yang luar biasa untuk membangun habits politik. Jadi dua saja misi Pak Jokowi. Pertama adalah bagaimana PSI ini lolos di ambang batas parlemen 4%. Tapi saya yakin Bang Ferdinand, kalau 4% dugaan saya PSI lolos. Tapi kalau misalnya 7%, aku yakin PSI nggak lolos. Baik. Jadi artinya apa? Saya tidak mengecilkan PSI di sini. Tetapi dari melihat orang-orang yang mulai hari ini mulai migrasi, orang-orang udah jadi caleg jadi diambil, bukan diambil ya, transfer, ganti transfer, saya nggak tahu bayarnya berapa itu. Tapi Pak ya PSI hebat betul, dia ngerti bahwa ini akan jadi suara. Ini lebih keren daripada mengangkat orang yang nggak pasti. Karena ini udah terbukti grassroots-nya, suaranya gitu. Nah, yang kedua adalah mengamankan kroni dan keluarganya. Bung Pangi, kita nggak ada pilihan. sebentar. Mungkin Gibran nanti akan jadi presiden, PSI adalah kendaraannya. Dan itu akan bahkan mungkin, mohon maaf, mungkin pas Gibran pun sudah presiden, kampanyenya Pak Jokowi akan tetap berlanjut. Bung Pangi, kita tahan sebentar. Bung Freddy, Pak Jokowi tadi kan sempat kita singgung juga, Bung Pangi. Pak Jokowi ini ingin jadi rakyat biasa, kembali ke Solo setelah selesai jadi presiden. Tapi kini kan orang melihatnya beda, ya melakukan keliling Indonesia begitu. Gimana? Iya, memang per hari ini Pak Jokowi kan saya katakan tadi bukan presiden lagi. Rakyat biasa, tetapi mantan presiden 2 periode, presiden ke-7. Ya, tokoh nasional, ya, seorang negarawan dan mengunjungi masyarakat itu, ya, itu biasa saja di dalam negara demokrasi ini. Lazim-lazim saja begitu ya. Justru ini seperti kata Bung Pangi tadi, justru seharusnya tokoh-tokoh politik, politisi, ketua-ketua partai meniru Pak Jokowi menyapa rakyat. Bung Freddy, kita tahan sebentar, Bung Andi. Kita masih akan lanjutkan ini usai jeda pemirsa, tetaplah di Interupsi.